Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian, ananda sekalian. Semoga dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah dari lembaga keuangan syariah dan akuntansi bank syariah di Indonesia. Minggu lalu kita membahas tentang akuntansi syariah, ya. Jadi minggu lalu kita membahas apa itu akuntansi konvensional, apa itu akuntansi syariah. Lalu apa perbedaan dari akuntansi konven dan akuntansi syariah. Nah, untuk minggu ini kita membahas tentang sejarah dari perkembangan LKS atau lembaga keuangan syariah dan sistem akuntansi pada perbankan syariah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin Ibu jelaskan terlebih dahulu terkait capaian yang akan kita capai pada perkuliahan pada hari ini. Mungkin minggu lalu sudah Ibu jelaskan terkait dengan RPS secara garis besar. Nah, untuk pertemuan pada hari ini CPL yang tercover yaitu CPL 4 yang mana Ananda sekalian mampu menerapkan sikap ya yang mampu bertanggung jawab atas pengetahuan yang telah Anda dapat nanti, yaitu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, dan mampu menginternalisasikan semangat mandiri, ya, mempunyai daya juang dan kewirausahaan yang berguna bagi masyarakat. Adapun turunan dari CPL ini ada CPMK 1 dan 2. CPMK 1 yang tuh mampu menjelaskan gambaran umum mengenai konsep, teori, dan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. CPMK 2, mahasiswa nanti mampu membedakan akuntansi pada perbankan syariah dan pada perbankan konvensional. Dan sub CPMK ya, yang akan dicapai oleh Ananda sekalian pada pertemuan hari ini yaitu Ananda sekalian mampu membandingkan sistem bank syariah dan bank konvensional serta mampu menganalisa konsep syariah di perbankan. Nah, jadi itu capaiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mampu mengcover CPL, CPMK, dan sub CPMK yang akan dituju. Baik, masuk ke teori. Ya, yang pertama perkembangan dari lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mulai dari tahap perkembangan, yaitu dari awal pemikiran, pendirian pertama badan usaha syariah, terbentuknya bank umum syariah, dan berdirinya lembaga syariah non-bank dan penunjang bisnis. Untuk awal pemikiran itu pendapat dari Kiai Haji Mas Mansur yaitu Ketua Muhammadiyah periode 1937 sampai 1994. Jadi karena kekhawatiran beliau ya terkait dengan jasa bank konvensional, yang mana kalau bank konvensional itu masih menerapkan yang namanya riba. Nah, kekhawatiran itu yang membuat beliau bagaimana kalau kita punya suatu lembaga keuangan syariah yang bebas dari riba itu sendiri. Ya, yang mana pertengahan tahun 70-an itu muncul ide untuk mendirikan Bank Syariah Indonesia. Dari sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968. Yang mana hasilnya yang pertama riba itu hukumnya haram. Yang kedua, bank dengan sistem riba hukumnya tentu haram. Lalu bunga bank dikategorikan sebagai mutasyabihat. Lalu perlu diusahakan terwujudnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Nah, ini awal pemikiran terbentuknya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lalu lahirnya badan usaha, yaitu pada Pak Jun 1983 membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah, dimungkinkan menetapkan bunga 0% sebagai dasar hukum bagi mengoperasikan bank dengan konsep tanpa bunga. Nah, kalau dibilang lembaga keuangan syariah pertama apa sih yang berdiri di Indonesia? Ya, jadi yang pertama berdiri di Indonesia itu adalah Bank Muamalat. Jadi kalau mahasiswa sekalian ditanya oleh orang-orang luar nanti, kamu kan mahasiswa perbankan nih, kamu tahu nggak sih apa bank yang pertama kali atau berbagi pengetahuan kepada kami gitu ya misalkan. Apa bank pertama kali yang muncul di Indonesia? Maka jawabannya adalah Bank Muamalat. Nah, yang kita maka Muamalat ini adalah awal berdiri ya penggagas berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang mana sistem landasan hukum operasinya yaitu sistem bagi hasil. Jadi dia menyampingkan, menghilangkan yang namanya riba, maka sistemnya nanti adalah sistem bagi hasil. Lalu bank syariah selaku lokomotif perkembangan bank syariah, bisnis syariah. Jadi yang pertama lembaga keuangan syariah muncul itu adalah bank syariah. Ya, maka bank syariah ini nanti yang menjadi lokomotif penggerak munculnya ada koperasi syariah, ada asuransi syariah, lalu ada juga pegadaian syariah. Nah, jadi lokomotif pertamanya itu adalah bank syariah. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan bank dan bank syariah? Nah, sebelum kita masuk ke bank syariah, kita pahami dulu bank itu apa. Jadi bank itu pada dasarnya adalah suatu entitas
Apa kegiatan yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan ya, atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Nah, jadi kalau ditanya bank itu apa sih pekerjaannya? Nah, bank ini sebenarnya adalah kategori bank perusahaan jasa. Jasa apa yang ditawarkan? Jasa yang ditawarkan adalah menjaga. Yang pertama adalah menjaga uang yang disimpan oleh nasabah dari penghimpunan dana. Lalu dari penghimpunan dana nanti uangnya disalurkan. Itu apabila kalau kita ingin meminjam ke bank. Jadi sifatnya hanya memutar uang. Uang siapa yang diputar? Bukan uang bank, bukan, tapi uang nasabah ya. Lalu bank syariah sendiri. Jadi bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, jadi itu. Sebenarnya bank dengan bank syariah itu tidak banyak perbedaan, sama-sama mengatur uang di sana. Cuman berbedanya itu adalah landasan hukumnya. Nanti landasan tambahan hukum dari bank syariah adalah berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam Fatwa MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Nah, dasar hukum perbankan syariah itu ada dua, yaitu yang pertama dasar hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang kedua adalah dasar hukum perundang-undangan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa pemacu utama penyebab lahirnya lembaga keuangan syariah itu adalah adanya riba di bank konvensional ya. Maka kita ketahui bahwa riba itu sangat-sangat dilarang dalam agama kita, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Di sini ya ayyuhallazina amanu la ta'khulu la ta'kulur riba wa ad'afan mudha'afatan wa taqullaha la'allakum taflihun. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, maka kita ketahui bahwa riba itu berbagai macam jenis riba dan sistem perbankan konvensional itu adalah salah satu bentuk riba yang dilarang dalam agama Islam. Lalu apa karakteristik dari bank syariah di Indonesia? Seperti dilansir oleh Direktorat BI, ya, ada 7 karakteristik. Ya, yang mana yang pertama adalah universal. Apa maksud universal di sini? Bahwa kita namanya iya bank syariah, ya, tapi nasabah itu bukan hanya orang Islam. Mau kita ketahui bahwa Indonesia itu beragam macam agama, beragam macam budaya, suku. Maka tidak ada pembeda di sana. Jadi kalau ditanya, Bu, apakah di bank syariah nasabahnya orang Islam? Tidak ya, karena kita juga ya sudah Kemenak juga sudah menjadi apa ya, menggerakkan yang namanya moderasi beragama. Maka di perbankan syariah juga bisa nih moderasi beragama kita masukkan di sini, yaitu terkait dengan sifat karakteristik dari bank syariah Indonesia, yaitu universal, bahwa siapapun mau agamanya Islam, agamanya Kristen, agamanya Konghucu dan lain-lain itu bisa menjadi nasabah. Nah itu ya harus kalian pahami. Jangan nanti kamu ke bank gitu kan, ada orang non muslim kelihatan mungkin dari apa namanya dia tidak berhijab mungkin ya, atau mungkin dari kalungnya ada galung salib, tiba-tiba diusir, kamu nggak boleh nih, ini adalah banknya orang muslim. Nah itu tidak boleh ya, itu udah garis keras, itu radikal namanya ya, dalam Islam itu tidak diboleh, karena semuanya pemeluk agama apapun itu boleh menabung di bank syariah. Lalu yang kedua, karakteristiknya harus transparan. Mungkin ini bukan hanya bank syariah ya, apapun bank yang namanya keuangan itu tentu harus transparan. Jadi orang lebih percaya ketika kita transparan. Yang kedua harus adil ya, harus seimbang, bersama nih hadirin seimbang, harus maslahat ya, mampu berguna bagi masyarakat umum, siapapun itu, golongan apapun itu, suku apapun itu, dan agama apapun itu. Lalu yang karakteristik selanjutnya variatif, jadi berbagai macam produk-produk di bank syariah dan harus ada fasilitas. Nah, itu 7 karakteristik dari bank syariah Indonesia. Lalu jenis-jenis akadnya, penghimpun dana dan ada penyalur dana. Untuk penghimpun dana itu ada 2 akad, ada wadiyah dan ada mudharabah. Nah, wadiyah ini sifatnya titipan. Nah, ini bisa nih nanti Ananda sekalian ke bank misalkan, saya pengen buka rekening, pasti yang pertama ditawarin itu wadiyah. 2 ini nih, penghimpun dana nih, wadiyah atau mudharabah. Nah, wadiyah di sini ini sifatnya hanya menabung, jadi hanya menitipkan. Jadi kamu datang menitipkan uang kamu misalkan 5 juta, maka 5 juta ini ketika nanti kamu ambil uangnya tetap 5 juta. Nggak ada potongan bagi hasil, tidak ada potongan apapun. Nah, seperti itu. Jadi wadiyah ini titipan. Lalu ada mudharabah. Nah, kalau mudharabah itu sama seperti bank konven itu deposito. Ya, jadi kamu menabung tapi uang kamu bisa dikembangkan. Nah, tapi kalau di bank konven itu ada bunga.
Jadi misalkan bunganya 5%, maka setiap tahun atau perjanjiannya gimana nanti, maka kamu akan mendapatkan bunga 5%. Nah, kalau mudharabah bedanya dengan konven, kalau mudharabah sistemnya bagi hasil. Nah, jadi ada nisbah nanti, ada pembagian nisbah, akan dijelaskan lebih lanjut di materi mudharabah nanti ya. Misalkan nisbahnya 20/80, 20 untuk si yang pemilik dana, 80 untuk yang mengelola dana. Nah, itu himpun dana. Lalu ada pembiayaan atau penyaluran dana atau pembiayaan. Ada qard, murabahah, salam, istisna sampai ijarah. Nah, qard ini kita meminjam. Jadi sifatnya hanya meminjam nih. Saya nggak ada uang nih, saya pengen pinjam uang. Nah, itu sifatnya kalau qard. Nah, kalau murabahah, dia seperti leasing, sebenarnya contoh kalau di konvennya. Jadi kamu pengen beli mobil, tapi kamu nggak punya uang nih, maka kamu ke bank, nanti bank lah yang akan membeli mobil, nanti diwakilkan oleh kamu sendiri sebagai nasabah, maka nanti mobilnya akan terbeli secara lunas ke pihak ketiga. Nah, setiap bulannya nanti kamu akan membayar kepada pihak bank terkait dengan pembiayaannya. Lalu ada salam sebenarnya hampir sama dengan istisna, sama-sama jual beli, cuman salam dan istisna ini kalau murabah barangnya udah jadi. Nah, kalau salam dan istisna itu barangnya belum jadi, perlu dipesan, perlu dibuat terlebih dahulu. Lalu ada mudharabah, ada musyarakah, ada ijarah. Nah, kalau musyarakah dan mudharabah ini bagi hasil. Ya, kalau mudharabah ada penanam dana, ada pengelola dana. Kalau musyarakah ada penanam modal. Nah, itu bedanya. Mungkin akan dijelaskan di materi tersendiri untuk mudharabah dan musyarakah. Lalu ada ijarah. Nah, ijarah ini seperti pegadaian. Nah, gadai. Lalu jasa-jasa perbankan ada ran, wakalah, kafalah, hiwalah, dan salf. Nah, ran di sini seperti leasing ya, seperti pegadaian syariah. Nah, ada wakalah, kalau salf itu mata uang, valuta asing kalau di bank konven. Itu jenis-jenis akad. Nah, standar akuntansi bank syariah itu karena semakin pesatnya perkembangan akuntansi syariah, maka Bank Indonesia pada tahun 1999 itu menyusun tim PSAK Bank Syariah. Nah, kalau akuntansi itu diatur oleh PSAK. Nah, karena pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, maka BI mengeluarkan PSAK khusus untuk bank syariah. Nah, tanggung jawab. Nah, ada juga IAI namanya, Dewan Standar Akuntansi dan Dewan Nasional Syariah. Nah, ini boleh dibaca nanti. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan itu PSAK nomor 59 itu terkait dengan perbankan syariah di Indonesia. Ini PSAK tadi ya. Nah, untuk per akad-akad itu diatur, lihat di sini, adapun ke-6 PSAK itu ada PSAK 101 sampai 106. 101 itu membahas tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kenapa? Kok ada PSAK khusus untuk laporan keuangan syariah? Kenapa nggak gabung aja dengan laporan keuangan pada umumnya? Di bank syariah, ya, di lembaga keuangan syariah, ya, akuntansi syariah itu kalau normalnya di konven, akuntansi konven, laporan keuangan itu hanya ada 5. Ada laporan laba rugi, ada neraca, ada arus kas, ada perubahan modal, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau syariah 5 itu tetap ada, tapi ada tambahan lagi ya, karena di lembaga keuangan syariah itu ada yang namanya Basnas ya, pengelolaan Basnas, ada sedekah ya, ada zakat, ada wakaf. Nah, kalau kamu pernah menjadi nasabah nih ya, mahasiswa sekalian pernah menjadi nasabah bank syariah, itu setelah akhir transaksi, apapun itu transaksinya, pasti di situ keluar itu. Apakah kamu ingin bersedekah, ada 1.000, ada 10.000 sampai nominal tertinggi. Nah, seperti itu. Itu yang membedakan laporan. Jadi ada laporan khusus untuk itu nanti. Makanya ada PSAK atau aturan tersendiri terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, untuk PSAK 102 sampai 106 itu terkait dengan akad-akad, mulai dari murabahah sampai ke musyarakah. Nah, nih, pedoman akuntansi perbankan syariah atau PAPSI. Nah, ini bentuknya. Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia berdasarkan surat edaran BI nomor 5 26 BPS tanggal 27 Oktober 2003 mencakup 13 bagian. Nah, ini tadi laporan keuangan. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua laporan keuangan bank syariah, yang ketiga tentang aktiva, yang keempat akuntansi kewajiban atau hutang, yang kelima akuntansi investasi, yang keenam ekuitas atau modal. Nah, ini laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas, perubahan
investasi terikat. Nah, ini sumber dan penggunaan dana ZIS, ya, zakat, infak, sedekah, laporan sumber dana penggunaan Qardul Hasan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau penggunaan dana Qardul Hasan itu terkait dengan dana sosial. Jadi, kalau kita misalkan terlambat membayar nih, kita minjem uang bank gitu. Nah, kan ada denda tuh. Nah, dendanya ini kalau di bank syariah itu dialirkan nih ke nomor 12 ini, sumber dana dan penggunaan dana Qardul Hasan. Jadi nanti dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu ya, pedoman akuntansi perbankan syariah. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membuat debat ya. Kita akan tugasnya dalam bentuk debat, ada pro dan kontra. Silakan kalian tonton link tugas YouTube di sini. Tugas YouTube di sini akan membahas pro dan kontra penerapan syariah, perbankan syariah itu sendiri. Karena ternyata beberapa ulama masih tidak yakin apakah bank syariah di Indonesia ini sesuai dengan syariah Islam atau belum. Ya, karena yang pertama, walaupun tidak ada bunga, ada bagi hasil tadi ini. Nah, itu yang masih agak dipertanyakan apakah benar syariat Islam atau tidak. Karena mau gimana pun bank tetap mendapatkan keuntungan dari sana, ya kan? Nggak mungkin dong bank ngelolain perusahaannya tersebut tanpa ada memperoleh keuntungan. Nah, jadi itu yang bikin masih tanda tanya lah pada beberapa ulama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, oh, bahwa bank syariah di Indonesia itu sudah sesuai syariah. Nah, jadi hal itu yang perlu kita kaji. Ya, nanti silakan kalian tonton YouTube ini, silakan nanti kalian cari lagi referensi-referensi ya. Lalu dibagi dua kelompok, kelompok satu itu kelompok pro setuju bahwa sudah sesuai dengan syariah, perbankan syariah di Indonesia, kelompok kontra tidak setuju ya. Nah, terakhir ya, pertemuan terakhir bukan pertemuan terakhir, di 15 menit terakhir Ibu akan merewind lagi ya, apakah selama kurang lebih 1,5 jam ini masuk apa enggak ya kuotanya, atau enggaknya melalui link quiz ini. Silakan nanti dibuka link quiznya, silakan mengikuti quiznya. Tidak banyak, hanya 5 pertanyaan. Itu ya. Lalu sedikit ada kata-kata penyemangat untuk Anda sekalian ya. Biar ingat terus kepada Allah ya. Istighfar itu untuk masa lalu ya, astagfirullahalazim untuk masa lalu. Bersyukur untuk hari ini. Jadi apapun pencapaian kita hari ini, kita berterima kasih kepada Allah dan berdoa untuk hari esok. Semoga mendapatkan yang terbaik lagi di hari esok. Sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi kita bermanfaat untuk Anda sekalian. Apa yang ingin kita capai itu tercapai semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.